Syirik bukan hanya memusnahkan manusia, tetapi menghilangkan kemanusiaan manusia. Syirik bukan hanya menghapuskan semua amal ibadah, tetapi betul-betul manusia tidak mampu berbuat sebagai manusia. Syirik bukan saja membuat manusia kekal di neraka, tetapi juga diharamkan masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Jadi apa itu syirik? Syaraka secara bahasa berarti khaltul milkain, bercampurnya dua kepemilikan. Kalau bahasa kita barangkali berserikat. Tetapi secara teologis, secara tauhidi, ini maksudnya adalah menyembah selain Allah bersama Allah. Menyembah yang dimaksud di sini bisa berarti dalam hal cinta, dalam hal takut, dalam hal harap, tawakal, taat, doa, sujud, ibadah, dan lain-lain. Itu syirik. Jadi menyekutukan Allah dalam penyembahan. Baik. Ada dua jenis syirik, besar dan kecil. Syirik besar pastinya mengeluarkan manusia dari agamanya dan menghapuskan semua amalnya dan dihapuskan semua amal baiknya. Syirik besar, ya banyak sekali contohnya saya katakan tadi, berdoa kepada selain Allah, kepada benda-benda. Kemudian taat kepada makhluk melebihi taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ada syirik kecil dalam bentuk riya. Ada juga syirik kecil dalam bentuk sesuatu yang dipamerkan ke orang lain bahwa ini adalah hasil karyanya. Tetapi dalam kesempatan yang terbatas ini, saya ingin membahas tentang syirik dalam masalah hukum. Utamanya di tengah lemahnya umat Islam di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ini syirik dalam hukum. Kafir dalam berhukum. Wa man lam yahkum bima anzalallah, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humul kafirun. Mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Bisa disebut kafir, tetapi di sini ada kekufuran besar yang membuat dia keluar dari agamanya. Ada kufur kecil yang membuat dia hanya berdosa dan tidak keluar dari agamanya. Misalnya, ketika penegak hukum menetapkan hukum, meyakini bahwa hukumnya lebih baik daripada hukum Tuhan, dia sudah kafir itu. Ketika dia berani mengatakan bahwa undang-undang yang dia buat sama dengan undang-undang Tuhan, dia sudah kafir di situ dan dia sudah keluar dari agama. Tapi kalau seorang hakim atau lembaga legislatif memutuskan satu hukum, dia sadar bahwa ini bukan hukum Allah dan dia sadar bahwa dia bersalah, tapi dia tidak mampu keluar dari lingkaran setan ini, dia hanya terbebani sesuai dengan maksiatnya. Namun, demokrasi bisa saja menjadi berhala sistem baru. Orang-orang yang mengagungkannya dan mengatakan bahwa tidak ada sistem yang lebih baik, bahkan sistem Allah tidak penting untuk diterapkan ketimbang sistem demokrasi, dia sudah musyrik dan dia sudah kafir. Kalau dia mengatakan bahwa demokrasilah satu-satunya sistem. Saya dalam menghadapi persoalan-persoalan kepartaian misalnya, sering dihadapkan pada satu pertanyaan begini. Ustadz, kalau kita tidak bisa merubah, kalau kita tidak masuk ke dalam sistem, mana mungkin kita bisa merubah sistem? Saya bilang itu mantra.
Mantra syirik seperti ini jangan bacakan ke telinga saya. Karena Allah bisa merubah sistem. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam merubah sistem dari luar sistem. Dengan kekuatan peradaban akhlak yang dibawanya. Dengan kejujuran dan amanah dalam kepemimpinannya. Dia bisa merubah sistem dari luar sistem. Apa yang terjadi di Mesir sekarang? Mereka tidak faham. Bahkan Barat tidak faham apa yang disebut dengan demokrasi. Lihat, Presiden Morsi adalah orang yang menang dengan proses demokrasi mutlak. Jujur. Ternyata sekarang digulingkan dengan paksa, dengan semua kebohongan media. 1 jam sebelum pengkudetaan oleh militer di Mesir, semua TV pro Morsi dimatikan, bahkan Al Jazeera pun demikian. Begini maksud saya. Lihat, setelah mereka kemudian secara demokratis berdemonstrasi 7 juta orang